Dari diskresi ke kriminalisasi, mengapa kebijakan Gus Yakut tidak layak dipidana? Secara faktual, kebijakan pembagian kuota tambahan haji dengan skema 50% berbanding 50% ditetapkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, bertindak atas nama jabatan dan lembaga, bukan sebagai individu dengan kepentingan personal. Keputusan Yakut Khalil Qoumas tersebut disusun secara inkremental dengan mempertimbangkan pengalaman kebijakan haji pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pembagian kuota tambahan 70% berbanding 30% pada tahun 2017, serta keputusan untuk tidak mengambil kuota tambahan pada tahun 2022. Tidak terdapat satupun presiden normatif yang menetapkan rasio tertentu, termasuk 92/8, sebagai ketentuan baku. Justru pilihan skema 50% berbanding 50% oleh Yakut Khalil Qoumas merupakan langkah mitigatif yang rasional, diarahkan untuk menekan lonjakan beban fiskal Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, dan menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji, bukan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau kelompok tertentu. Kasus pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas sejatinya bukanlah perkara pidana. Ia adalah polemik kebijakan publik. Dan kesalahan paling mendasar dalam membaca kasus ini adalah memaksanya masuk rezim tindak pidana korupsi. Masalah utamanya sederhana namun krusial. Unsur inti delik korupsi tidak terpenuhi. Dalam hukum pidana, korupsi tidak pernah berdiri hanya pada kontroversi kebijakan. Ia mensyaratkan dua elemen utama, mens rea, niat jahat, dan keuntungan pribadi atau konflik kepentingan. Tanpa itu, hukum pidana kehilangan pijakan doktrinalnya. Jika suatu kebijakan dianggap keliru, melanggar undang-undang atau menyalahgunakan diskresi, forum pengujiannya jelas. Peradilan Tata Usaha Negara, PT-UN, bukan KPK, bukan penjara, melainkan mekanisme koreksi administratif yang memang disediakan oleh negara hukum. Pertanyaannya kemudian, apa dasar kebijakan itu diambil? Jawabannya terletak pada realitas fiskal dan teknis. Tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi membawa konsekuensi langsung berupa lonjakan beban subsidi BPKH. Negara dihadapkan pada pilihan rasional, mengelola dampak fiskal atau membiarkannya meledak tanpa kendali. Dalam konteks inilah skema pembagian kuota 50/50 dipilih, sebagai langkah mitigatif, bukan manipulatif. Tanpa adanya keuntungan pribadi, aliran dana ilegal atau konflik kepentingan, maka secara doktrinal, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak relevan. Bahkan jika diskresi administratif tersebut kelak dinilai keliru atau melampaui kewenangan, kesalahan kebijakan tidak otomatis berubah menjadi kejahatan. Hukum pidana tidak bekerja dengan logika salah berarti kriminal. Lebih serius lagi, hingga kini tidak pernah ada kejelasan kerugian keuangan negara. Baik KPK maupun BPK belum menyampaikan perhitungan resmi. Angka-angka yang beredar di ruang publik masih bersifat asumtif, spekulatif, dan belum dapat diuji secara akuntabel. Padahal dalam hukum pidana, bahkan untuk kerugian yang bersifat potensial, tetap dibutuhkan basis faktual yang rasional dan terukur, bukan sekedar dugaan normatif. Hukum pidana modern menegaskan satu prinsip penting, ultimum remedium. Ia adalah senjata terakhir, bukan alat koreksi kebijakan. Memaksakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tanpa pembuktian mens rea justru bertentangan dengan asas tersebut dan membuka pintu kriminalisasi kebijakan. Dampaknya fatal. Lahirnya ketakutan struktural di kalangan pejabat publik untuk mengambil keputusan teknokratis yang sah. Secara faktual, kebijakan ini diambil atas nama jabatan dan lembaga, bukan kepentingan personal. Ia disusun secara inkremental dengan merujuk pengalaman kebijakan sebelumnya, mulai dari pembagian 70/30 pada 2017 hingga absennya kuota tambahan pada 2022. Tidak pernah ada satu rasio baku seperti 92/8% yang dapat diklaim sebagai norma mutlak. Justru skema 50%/50% dipilih sebagai kompromi rasional demi keberlanjutan dana haji. Karena itu kesimpulannya tegas. Tempat menguji kebijakan ini adalah PT-UN. Di sanalah negara menilai apakah sebuah keputusan melampaui kewenangan, menyalahgunakan diskresi, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mekanisme ini menjaga proporsionalitas, konstitusionalitas, dan yang terpenting, memisahkan secara jernih antara maladministrasi dan kejahatan jabatan. Ketika batas itu dikaburkan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kebijakan, tetapi fondasi rasional negara hukum itu sendiri.